warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatullah, SSUTMK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang posisi melahirkan dan teknik relaksasi. Tujuan pembelajaran antara lain memahami konsep posisi melahirkan dan teknik relaksasi. Macam-macam posisi melahirkan: posisi berbaring, setengah duduk, kemudian posisi miring kiri dengan kaki ditekuk ke atas, posisi berdiri, serta posisi melahirkan di dalam air. Posisi litotomi atau posisi berbaring memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, pada posisi ini jalan lahir akan menghadap ke depan dan mudah untuk mengukur perkembangan, pembukaan, dan waktu persalinan. Yang kedua, kepala bayi akan mudah diarahkan dan dipegang pada saat proses persalinan. Posisi ini adalah posisi yang paling banyak dipilih oleh ibu pada saat bersalin. Kekurangan dari posisi litotomi yaitu kesulitan mengejan pada saat proses kelahiran bayi. Yang kedua, dapat meningkatkan tekanan pada perineum sehingga menyebabkan robekan jalan lahir lebih besar. Yang ketiga adalah pembukaan untuk panggul sempit tidak akan maksimal. Posisi berikutnya yaitu adalah posisi miring. Biasanya yaitu miring ke arah kiri dengan cara tangan diletakkan ke dalam paha kemudian ditarik ke atas. Bisa juga posisi ini dibantu oleh suami. Keuntungan posisi ini adalah peredaran darah balik ibu bisa berjalan dengan lancar. Pengiriman oksigen dalam darah ke ibu janin melalui plasenta juga tidak terganggu, sehingga proses pembukaan akan berlangsung secara perlahan-lahan. Yang kedua, dapat menjaga denyut jantung janin lebih stabil selama kontraksi, menghemat energi dan baik untuk ibu yang mempunyai tekanan darah rendah. Adapun kekurangan dari posisi miring antara lain, posisi miring bisa saja menyulitkan untuk membantu proses persalinan, dikarenakan letak kepala bayi susah untuk dimonitor dan diarahkan, mempengaruhi persalinan jika penggunaannya tidak tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang posisi setengah duduk. Posisi setengah duduk, ibu diposisikan setengah duduk, bisa juga dibantu oleh suami di belakang untuk menjaga posisi ibu atau meletakkan bantal di bawah punggung ibu. Keuntungan dari posisi setengah duduk antara lain memberikan rasa nyaman bagi ibu, memberikan kemudahan untuk beristirahat bagi ibu di antara kontraksi, membantu penurunan janin dengan bantuan gaya gravitasi sehingga mempercepat kelahiran bayi. Adapun kekurangan dari posisi setengah duduk antara lain, posisi ini dapat menimbulkan keluhan, lelah, dan rasa sangat pegal pada punggung ibu. Biasanya posisi ini akan lebih menyakitkan dibandingkan posisi lainnya dan gerakan akan dibatasi. Dapat menimbulkan tekanan pada perineum yang dapat menimbulkan resiko robek, apalagi jika ibu mengangkat pantat pada saat proses persalinan. Posisi selanjutnya yaitu adalah posisi jongkok. Pada posisi ini, ibu diminta untuk berjongkok kemudian memegang pundak dari keluarga. Atau bisa juga ibu duduk di kursi yang khusus untuk ibu melahirkan. Posisi ini biasanya dipilih oleh ibu bersalin yang memilih bersalin di rumah. Posisi ini tepat digunakan pada kala 2, bertumpu pada tumit, bisa dengan gulungan handuk di bawah tumit untuk menyangga jika diperlukan. Otot perineum dan vagina akan lebih bisa rileks, dengan demikian dapat mencegah terjadinya robekan perineum. Sambil memegang pasangan atau sambil memegang sebuah gagang pintu atau tali yang telah disiapkan. Pastikan tulang belakang tidak melengkung, terutama punggung bawah. Usahakan untuk tetap tegak atau lurus selama proses persalinan. Keuntungan dari posisi jongkok. Posisi jongkok merupakan posisi yang sangat alami saat melahirkan,
karena dapat memanfaatkan gaya gravitasi bumi sehingga ibu melahirkan tidak terlalu kuat untuk mengejan. Adapun kekurangan dari posisi jongkok, yang pertama dapat berpeluang membuat cedera kepala bayi jika alas yang digunakan tidak lembut. Kurang menguntungkan karena sangat menyulitkan pemantauan perkembangan pembukaan dan tindakan persalinan lainnya. Posisi duduk adalah posisi kedua terbaik setelah posisi jongkok untuk persalinan kala 2. Adapun keuntungan dari posisi duduk, yang pertama mengurangi lama persalinan, memberikan rasa nyaman, membuka panggul. Duduk menghadap dan membungkuk ke depan bisa membantu meringankan nyeri punggung pada saat proses persalinan yang umumnya terjadi ketika bayi menghadap ke perut atau posisi bayi posterior. Dengan posisi duduk di atas bola, dapat bergoyang maju atau mundur membentuk angka 8 maupun melingkar, dapat membantu memindahkan bayi ke posisi yang lebih baik. Posisi berlutut. Keuntungannya, dengan posisi bersandar ke depan akan membantu untuk meringankan ibu dari rasa sakit persalinan dan dapat mengurangi tekanan pada perineum, sehingga robekan perineum akan jarang terjadi, serta memungkinkan pasangan untuk melakukan pijatan. Posisi merangkak, lengan vertikal dengan bahu dan tidak jauh ke belakang atau ke depan, tidak boleh lebar dari bahu. Posisi merangkak dapat mengurangi kelelahan pada ibu. Adapun keuntungan dari posisi merangkak antara lain, posisi ini dapat membantu meringankan rasa sakit. Posisi juga sangat bagus untuk bayi yang berukuran besar. Dapat juga membantu jika terjadi prolaps tali pusat untuk mencegah tali pusat semakin menumbung dan lebih sedikit berisiko terjadinya robekan perineum. Posisi terakhir yang akan saya jelaskan adalah posisi melahirkan dengan cara berdiri tegak. Adapun keuntungan posisi ini adalah posisinya mudah bergerak dan dapat menjaga nafas saat mengejan, membuat orang lain mudah untuk memijat, membuat kontraksi lebih efektif, mempercepat tahap pertama, membantu bayi bergerak dalam posisi yang lebih baik. Prosedur kerja, praktek, posisi melahirkan, dan teknik relaksasi. Langkah pertama, memperkenalkan diri pada pasien. Yang kedua, menjelaskan prosedur kerja. Kemudian yang ketiga, melakukan apersepsi pengetahuan pasien tentang posisi melahirkan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan lingkungan dan tempat yang nyaman untuk ibu mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh bidan. Kemudian menjelaskan macam-macam posisi melahirkan, menjelaskan keuntungan dan kerugian masing-masing dari posisi melahirkan. Kemudian yang terakhir, menanyakan posisi yang nyaman untuk ibu agar dapat dipersiapkan pada saat proses persalinan. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan keluarga dalam mengatur posisi ibu senyaman mungkin. Kemudian membereskan alat yang digunakan. Yang terakhir adalah dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Sebelum melakukan praktek posisi melahirkan, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan antara lain bantal, bola jimbol, handuk besar, kursi khusus untuk ibu melahirkan, serta poster gambar-gambar posisi ibu melahirkan. Jika ada kolam untuk berendam, persiapkan juga air yang hangat untuk ibu. Sebelum kita mendemonstrasikan langkah-langkah praktek posisi melahirkan, marilah kita baca bersama contoh kasus berikut ini. Dari kasus yang telah adik-adik baca, maka posisi yang dianjurkan pada ibu bersalin adalah posisi merangkak. Alasannya, dengan posisi merangkak membantu meringankan rasa sakit yang dialami oleh ibu. Kemudian posisi juga sangat bagus untuk bayi yang berukuran besar. Mari kita saksikan bersama praktek mengajarkan ibu posisi melahirkan dan teknik relaksasi. Relaksasi. Saya berperan sebagai bidan, kemudian ini mahasiswa dibantu dengan mahasiswa saya sebagai pasien ibu bersalin. Silakan ibu.
saya Devi, mahasiswa pidana tingkat 3. Berperan sebagai ibu bersalin. Permisi, selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, ini Ibu dari tadi Bu? Barusan sudah. Oh iya, di sini Ibu, saya tadi diinformasikan oleh teman saya yang memeriksa Ibu sebelumnya. Saya ditugaskan untuk menjelaskan posisi melahirkan dan teknik relaksasi pada Ibu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul, biasa dipanggil Nurul. Saya akan menjelaskan tentang posisi melahirkan dan teknik relaksasi. Sakit ya Bu? Sakit sekali. Oh ya, ini biasa Bu. Ini tandanya bayi Ibu sudah mulai turun di jalan lahir ya Bu. Nanti semakin mendekati proses persalinan akan terasa semakin sakit ya Bu. Baiklah, Ibu sudah siap saya jelaskan posisi melahirkan? Baiklah, yang pertama Ibu, saya ajarkan teknik relaksasi dulu ya Bu. Nah, kalau sakit seperti ini Ibu bisa tarik nafas dari mulut ya Bu. Nah, Ibu rasakan dulu Pak, sakit, Ibu tarik nafas dari hidung. Nah, kemudian hembuskan dari mulut pelan-pelan. Oke, bisa Bu diikuti? Coba Bu kalau sakit. Ya, masih sakit ya Bu ya. Oke, tarik nafas. Kemudian buang pelan-pelan. Jangan lupa ya Bu. Ibu agamanya apa Bu? Mohon maaf. Kristen. Ya, Ibu bisa berdoa dalam hati ya Ibu ya. Biar Ibu tenang, sehingga bayinya juga tenang ya Bu, tidak mengalami stres di dalam ya. Kita sudah mau keluar ya Bu ya, pasti akan semakin sakit. Jadi Ibu fokus dulu untuk proses persalinannya ya. Jangan lupa berdoa ya, semasikan. Ya, Ibu bangun. Kemudian saya siapkan bantalnya dulu ya Bu ya. Sudah enak Bu? Oke. Jadi, nah ini adalah posisi setengah duduk ya Bu ya. Nanti kakinya tolong ditekuk ya Bu. Kaki Ibu ditekuk, kemudian dibuka lebar. Ya. Tolong sikunya dimasukkan ke dalam. Ya. Tolong diperhatikan ini ke dalam. Kemudian Ibu tarik ke dada ya Bu ya. Nanti pada saat perutnya terasa sakit. Nah seperti ini. Bisa Bu? Enak? Iya. Ya. Oke, bisa kembali Bu. Ya. Relax ya Bu. Luruskan kakinya. Miring. Oke. Ibu bisa miring ke kiri? Ya. Ibu, pada posisi ini nanti Ibu akan dibantu oleh suami ya Bu. Ya. Posisinya Ibu, tangannya dimasukkan ke dalam paha ya seperti yang tadi. Cuman nanti akan dibantu oleh suami untuk memegangkannya Bu. Oh, iya. Oke. Jadi posisinya seperti ini, kakinya agak lurus Bu. Oke, kemudian diangkat. Ya, Ibu lihat ke bawah ke jalan lahir. Jadi saat Ibu terasa sakit, Ibu tarik nafas panjang, kemudian mulai mengejar dengan posisi seperti ini. Paham Ibu? Paham Bu. Oke. Jongkok Ibu. Ibu bisa lihat gambar ini? Nah ini Bu ya. Iya. Ini Bu, posisi jongkok. Jadi posisinya itu Ibu duduk, ya. Kemudian nanti Ibu berjongkok. Bisa kita mulai Bu? Bisa Bu. Ibu miring dulu. Oke, duduk. Ibu untuk jongkok itu di tempat yang rata ya Ibu. Ibu bisa melahirkan di lantai jika Ibu mau. Nanti saya siapkan tikarnya. Oh, iya. Oke. Posisinya adalah Ibu berjongkok, pelan-pelan ya Bu. Oke. Ibu jongkok, kemudian tangan Ibu bisa ke saya. Nah, sebagai pegangan nanti pada saat Ibu akan meneran. Jadi ini dibuka lebar ya Bu, nanti kakinya. Nah, nanti di sebelah sini nanti bisa dibantu oleh suami ataupun keluarga. Jadi kiri kanan ada tempat Ibu untuk
posisi berdiri. Ini jarang dilakukan di Indonesia untuk posisi berdiri. Suami akan membantu di belakang untuk menjaga keseimbangan dari ibu. Ya, nanti posisi suami adalah membantu agar ibu tidak terjatuh. Oke, paham ibu? Tapi ini jarang dilakukan di Indonesia. Ya. Selanjutnya ibu adalah posisi merangkak. Oke, ini biasanya adalah untuk mempermudah kepala turun. Ya ibu ya? Iya Bu. Posisinya seperti ini. Tapi ini ibu nanti kalau kelelahan bilang ya bu. Iya Bu. Ya. Jadi posisi ini adalah untuk memperlebar panggul. Paham bu? Iya Bu. Oke. Ibu bisa berdiri bu, saya bantu. Iya. Silakan dulu. Ibu, bagaimana penjelasan yang telah saya berikan? Apakah ibu sudah paham? Paham Ibu. Kira-kira ibu nanti mau posisi seperti apa untuk melahirkan biar saya bisa siapkan? Posisi setengah duduk saja Ibu. Biar ibu lebih nyaman ya bu ya. Oh ya, baiklah, nanti saya akan siapkan. Sakit bu? Masih Bu. Ya, ibu tarik nafas panjang seperti tadi. Atau ibu bisa jalan-jalan karena ini masih pembukaan 5 ya bu ya. Jadi ibu biar tenang, bisa jalan-jalan dulu. Kemudian di sela-sela kontraksi ibu bisa makan atau minum dulu agar tenaga ibu nanti kuat pada saat proses persalinan. Iya Bu. Baiklah, karena ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya keluar? Tidak ada. Terima kasih ya ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Praktek posisi melahirkan dan teknik relaksasi. Semoga langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi dapat dipelajari oleh mahasiswa dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih.